Jadi tentara bayaran Prancis konfirmasi warganya tewas di Ukraina. Jadi tentara bayaran Prancis konfirmasi warganya tewas di Ukraina. Prancis mengkonfirmasi seorang warganya yang menjadi tentara bayaran di Ukraina telah tewas dalam pertempuran, menyusul laporan bahwa pria itu tewas dalam tembakan artileri di wilayah Kharkiv. Kami mengetahui berita sedih bahwa seorang warga negara Prancis telah terluka parah selama pertempuran di Ukraina, kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis. Kami mengingatkan semua orang bahwa seluruh Ukraina adalah zona perang. Dalam hal ini perjalanan ke Ukraina secara resmi tidak disarankan untuk alasan apapun, tegasnya. Stasiun Radio Europe 1 melaporkan pada hari Kamis bahwa pemuda itu telah bergabung dengan unit pertahanan asing di Ukraina, bertempur di sekitar Kharkiv, sebuah kota timur laut yang telah ditembaki oleh pasukan Rusia tetapi tetap berada di tangan Ukraina. Banyak pejuang asing telah merespon seruan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar sukarelawan datang dan mengusir pasukan invasi Rusia. Pemerintah Ukraina menyebutkan jumlah mereka sekitar 20.000 pada bulan Maret, meskipun angka tersebut belum diverifikasi secara independen. Europe 1 melaporkan ini adalah pertama kalinya tentara bayaran asal Prancis tewas dalam perang. Pada bulan April lalu, pemerintah Inggris mengkonfirmasi bahwa salah satu warganya yang diidentifikasi di media sebagai veteran tentara berusia 36 tahun telah tewas di Ukraina dan seorang lainnya hilang. Sementara itu, seorang mantan marinir Amerika Serikat dilaporkan juga tewas dalam pertempuran bersama pasukan Ukraina. Kematian Willy Joseph Cancel dikonfirmasi oleh keluarganya. Prancis mengkonfirmasi seorang warganya yang menjadi tentara bayaran di Ukraina telah tewas dalam pertempuran, menyusul laporan bahwa pria itu tewas dalam tembakan artileri di wilayah Kharkiv. Kami mengetahui berita sedih bahwa seorang warga negara Prancis telah terluka parah selama pertempuran di Ukraina, kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis. Kami mengingatkan semua orang bahwa seluruh Ukraina adalah zona perang. Dalam hal ini perjalanan ke Ukraina secara resmi tidak disarankan untuk alasan apapun, tegasnya. Stasiun Radio Europe 1 melaporkan pada hari Kamis bahwa pemuda itu telah bergabung dengan unit pertahanan asing di Ukraina, bertempur di sekitar Kharkiv, sebuah kota timur laut yang telah ditembaki oleh pasukan Rusia tetapi tetap berada di tangan Ukraina. Banyak pejuang asing telah merespon seruan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar sukarelawan datang dan mengusir pasukan invasi Rusia. Pemerintah Ukraina menyebutkan jumlah mereka sekitar 20.000 pada bulan Maret, meskipun angka tersebut belum diverifikasi secara independen. Europe 1 melaporkan ini adalah pertama kalinya tentara bayaran asal Prancis tewas dalam perang. Pada bulan April lalu, pemerintah Inggris mengkonfirmasi bahwa salah satu warganya yang diidentifikasi di media sebagai veteran tentara berusia 36 tahun telah tewas di Ukraina dan seorang lainnya hilang. Sementara itu, seorang mantan marinir Amerika Serikat dilaporkan juga tewas dalam pertempuran bersama pasukan Ukraina. Kematian Willy Joseph Cancel dikonfirmasi oleh keluarganya. Pasukan Rusia dan Ukraina tempur jarak dekat untuk perebutan Severodonetsk. Pasukan Rusia dan Ukraina saling pukul dalam pertempuran jarak dekat yang sengit di Severodonetsk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia menyebut Severodonetsk setelah gagal mengepung kota strategis itu, kata pejabat Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan situasi di Severodonetsk sebagai sulit yang tidak tergambarkan. Rentetan artikel Rusia tanpa henti menghancurkan infrastruktur penting dan merusak 90% bangunan. Menangkap
Severodonetsk adalah tugas utama pasukan pendudukan, kata Zelensky, menambahkan bahwa Rusia tidak peduli dengan korban. Wali kota Severodonetsk mengatakan pertempuran itu telah mematikan listrik dan layanan telepon seluler, memaksa pusat bantuan kemanusiaan ditutup karena bahaya. Severodonetsk yang terletak 143 km dari perbatasan Rusia dalam beberapa hari terakhir telah menjadi pusat upaya Moskow untuk merebut semua kawasan industri Donbas di timur Ukraina. Zelensky sementara itu mengunjungi tentara di Kharkiv, di mana pejuang Ukraina mendorong pasukan Rusia mundur dari posisi terdekat beberapa minggu lalu. Rusia terus membombardir kota timur laut dari jauh dan ledakan bisa terdengar tidak lama setelah kunjungan Zelensky. Penembakan dan serangan udara menghancurkan lebih dari 2.000 gedung apartemen di kota itu sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Dalam pidato video malam itu, Zelensky memuji pejabat regional Kharkiv, tapi mengatakan dia telah memecat kepala regional Badan Keamanan Utama negara itu, SBU, karena kinerjanya yang buruk. Dia juga menyarankan wilayah lain di Ukraina harus dapat menjalin hubungan dekat dengan Rusia. Di Luhansk, penembakan Rusia yang terus-menerus telah menciptakan apa yang disebut Gubernur Provinsi Serhiy Haidai sebagai situasi parah. Ada korban jiwa dan orang terluka, tulisnya di Telegram. Dia mengklaim Rusia telah mundur dengan kerugian sekitar desa dekat Severodonetsk, tapi melakukan serangan udara di desa sungai terdekat lainnya. Warga sipil yang mencapai kota timur Pokrov 130 km selatan Lysychansk mengatakan mereka bertahan selama mungkin sebelum melarikan diri dari serangan Rusia.